Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alam Bumi Pertiwi. Sekarang saya berada di saung ya kawan-kawan tuh. Hari ini saya tidak ngevlog ya. Jadi di sini saya hanya ingin curhat atau bercerita tentang YouTuber pemula ya kawan-kawan. Jadi banyak permasalahan bagi kita YouTuber pemula, termasuk diri saya sendiri, yaitu tentang permasalahan di lingkungan kita sendiri gitu kawan-kawan. Jadi saya kadang heran gitu kawan-kawan, kita sebagai orang yang merintis, sebagai YouTuber pemula, ada aja gitu ya orang-orang yang menyindir lah, tidak mendukung kayak gitu. Padahal kita membuat konten ini ya suka-suka kita gitu, karena hobi gitu, karena kita suka gitu, karena kita pengen gitu, karena kita pengen ya syukur-syukur sukses di YouTube ini gitu kawan-kawan. Sedikit cerita, saya mungkin kalian juga pernah mengalami hal seperti saya ya kawan-kawan. Jadi karena saya pemula gitu kan, setiap kali mengupload video selalu share ke teman-teman, ke grup WA saudara-saudara gitu, di share ke grup-grup gitu, supaya kita ditonton videonya sama mereka gitu ya kawan-kawan, disupport lah, di like, di komen gitu. Tapi kenyataannya kawan-kawan, alhamdulillah gak ada satupun yang komen atau subscribe gitu kan kawan-kawan. Ya nggak masalah sebenarnya, itu hak mereka ya kawan-kawan. Cuman itu kan kawan-kawan, di saat kita berjuang gitu, di saat kita merintis di YouTube ini gitu sebagai pemula gitu kan, yang dipertanyakan hasil gitu kawan-kawan. Herannya, sedangkan kita ini baru merintis gitu kawan-kawan. Kadang kita ngomong di kamera juga masih gelagapan, karena kita pemula gitu ya kawan-kawan, termasuk diri saya sendiri. Jangankan untuk kita bikin konten yang bagus gitu kan, kita pun masih belajar gitu kawan-kawan dari YouTuber yang sudah sukses gitu, yang sudah besar gitu. Setiap hari saya selalu lihat video bagaimana meningkatkan algoritma YouTube kayak gitu, mengedit supaya penontonnya banyak, bagaimana caranya gitu kan, kita masih belajar gitu. Cuman terkadang kita heran aja gitu sama orang-orang yang kadang menyindir kita gitu kan. Weh YouTuber ya nggak apa-apa gitu, kalau saya mah disindir kayak gitu nggak jadi masalah. Cuman terkadang mereka tidak mendukung karena mungkin kita tidak mempunyai hasil ya kawan-kawan, karena kita sebagai YouTuber pemula tidak bisa membuktikan gitu dengan hasil kita gitu kan. Karena pada dasarnya mungkin saya pribadi orang kecil ya, orang yang tidak punya apa-apa, tidak banyak uang gitu kan. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang berbeda dianggap aneh gitu kawan-kawan. Padahal kita kan sedang berjuang melakukan sesuatu yang ibaratnya bisa membuat orang lain senang gitu kan. Ya konten-konten saya kan tentang keindahan alam gitu ya kawan-kawan, tentang naik ke gunung gitu, keindahan alam pedesaan kayak gitu kan. Saya pun membuat konten sambil dagang itu kawan-kawan, mencuri-curi waktu di saat saya berdagang. Makanya saya suka membawa tas ransel, itu isinya dagangan semua kawan-kawan. Jadi saya setiap hari berjualan keliling ke kampung-kampung kayak gitu ya, sekalian bikin konten gitu kawan-kawan. Terus masalah banyak ditemukan ya, masalah yang ngejual
YouTube yang sudah monet, yang subscribernya sudah ribuan, bahkan puluhan ribu ya kawan-kawan. Kadang saya heran kenapa gitu subscriber banyak tapi akunnya pada dijual kayak gitu. Akun YouTube-nya terkena pelanggaran yang sangat berat gitu, sehingga susah berkembang. Jadi akunnya dijual atau bagaimana gitu kan kawan-kawan. Banyak bersebaran ya, entah di Facebook, entah di YouTube itu sendiri. Banyak yang menjual akun-akun YouTube yang sudah monet dan subscribernya lumayan banyak ya kawan-kawan. Dan harganya pun relatif ya, cukup lumayan, ada yang 5 juta sampai 10 juta bahkan ratusan juta ya kawan-kawan. Padahal kalau misalkan secara logika subscribernya banyak, misalkan channelnya benar-benar berkembang, kenapa harus dijual gitu kawan-kawan? Itu kan jangka panjang gitu istilahnya. Makanya saya heran gitu kan. Saya pengen tahu gitu kenapa alasan mereka menjual akun-akun YouTube yang sudah monet dan subscribernya pun sudah banyak kayak gitu. Ya pada intinya kan kawan-kawan ya, banyak YouTuber pemula yang subscribernya sedikit namun penghasilannya pun lumayan gitu, bukan 1-2, banyak gitu kan. Bisa sukses di YouTube dari merintis dari nol sampai sekarang sukses kayak gitu. Nggak harus beli-beli akun-akun YouTube yang sudah jadi gitu. Ya mungkin mereka yang banyak uang pengennya simple gitu ya kawan-kawan. Tinggal beli, tinggal mengembangkan akun YouTube yang sudah ada, yang sudah monet. Tetapi ujung-ujungnya mungkin akan sulit juga kawan-kawan. Karena niche-nya atau temanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kawan-kawan. Bingung saya juga kawan-kawan, kenapa banyak yang kayak gitu. Balik lagi ya kawan-kawan, sebenarnya di tahun 2002 kemarin saya sempat punya channel YouTube. Salah satu YouTube channelnya yang sudah sampai 1000 subscriber lebih ya, dan sudah monet juga. Yang ini nih channelnya. Nah yang itu ya kawan-kawan. Jadi ceritanya gini kawan-kawan, dulu itu saya bisa monetisasi di channel tersebut tuh karena ada salah satu video saya yang viral kayak gitu kawan-kawan. Tapi pada ujungnya pas saya monetisasi itu ternyata terkena pelanggaran hak cipta, karena video saya itu tentang musik gitu ya kawan, tentang lagu lah, nyanyi lah, karaokean kayak gitu. Ternyata terkena teguran hak cipta kayak gitu. Jadi pada saat itu kan saya belum tahu kan kawan-kawan, maka saya hapuslah tuh video tersebut gitu. Akhirnya batal monetisasi dan saya merubah channel tersebut ke tentang keindahan alam kayak gitu kawan-kawan. Tapi pada akhirnya kartu HP saya hilang gitu kawan-kawan. Kartu HP saya hilang. Udah gitu selama 2 tahun saya nggak bikin channel YouTube lagi karena ibaratnya mungkin saya sibuk bekerja kayak gitu kan. Dan pada akhirnya nomor tersebut hangus. Sampai sekarang saya ke Grapari juga nggak bisa dibenerin kawan-kawan. Dan emailnya pun tidak ada email pemulihan. Jadi sampai saat ini pun channel tersebut dan nomor tersebut pun belum benar-benar berhasil dibenarkan gitu, diupdate oleh saya gitu. Bingung saya bagaimana caranya gitu kawan-kawan. Nah balik lagi ya di hal yang tadi kawan-kawan. Jadi kita sebagai YouTuber pemula, termasuk diri saya sendiri, khususnya buat kalian kawan-kawan, tetap semangat jalanin apa yang kalian suka.
di channel YouTube kalian, nggak usah mendengarkan apa yang ada di sekitar kita gitu, termasuk orang terdekat kita, kawan-kawan, yang mencibir kita, yang menghina kita gitu, karena mereka melihatnya hasil, kawan-kawan gitu. Kalau udah kita dapat hasil dari YouTube, nah baru mereka akan sadar dan akan menganggap kita gitu, kawan-kawan. Karena orang terdekat itu pasti ujung-ujungnya hasil gitu kan. Padahal kita kan sedang berjuang, sedang berproses gitu. Justru orang yang setia itu, orang yang mensubscribe kita itu adalah orang yang tidak kita kenal, kawan-kawan. Jadi orang yang tidak kenal itu orang yang royal terhadap kita, kawan-kawan. Orang yang akan mensukseskan kita itu orang yang tidak kita kenal, kawan-kawan. Walaupun ibaratnya orang terdekat kita misalkan banyak gitu, sampai 10 atau 100 gitu kan ibaratnya, tapi kan itu nggak ngaruh, kawan-kawan. Orang yang menonton itu kan orang yang di luaran sana gitu, orang yang tidak kita kenal gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita menampilkan video kita yang terbaik di channel kita gitu kan. Cara pengeditannya, cara membuat orang tertarik dengan video kita kayak gitu kan. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Sama-sama kita belajar ibaratnya di YouTube ini. Mudah-mudahan kita rezekinya gitu kan di YouTube ini, karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bekerja keras dengan usaha bersungguh-sungguh gitu, kawan. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu kawan-kawan. Jadi ibaratnya walaupun kita dihina sama orang lain karena kita belum sukses di YouTube, karena kita merasa ibaratnya pemula di YouTube ini, biarkan saja, kawan-kawan. Suatu saat nanti mereka akan menganggap kita ketika kita mempunyai uang atau sukses di YouTube ini. Mudah-mudahan, kawan-kawan. Jadi segitu aja ya, kawan-kawan. Sudah maghrib ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan curhatan saya. Semoga kalian YouTuber pemula selalu bersemangat dan selalu menjalankan YouTube kalian agar lebih baik lagi ya, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.